tentang tantangan-tantangan dari segi ekonomi ya, dan tentunya apakah ini berdampak terhadap bisnis dari Base sendiri. Rupiah sekarang sudah beberapa bulan terakhir ini berada di level yang cukup tinggi di 16.400-an. Betul. Lalu juga ada era suku bunga tinggi yang sudah berlangsung sejak sekitar tahun lalu. Apalagi tambah BI menaikkan suku bunga menjadi 6,25%. Dan juga kita ketahui bersama gejolak geopolitik di global sedang tidak baik. Betul. Baik saja. Tantangan mana yang paling memberikan impact terhadap Base kalau misalnya memang ternyata minim impactnya gitu ya, apa bentuk-bentuk mitigasi yang dilakukan Base untuk ya tentunya risiko-risiko yang seperti saya yang tadi sudah sampaikan? Sebetulnya memang kondisi kita sekarang dari sisi ekonomi menurut saya ini lumayan unik ya, dan kita menghadapi ini ketika kita sudah menjadi dewasa gitu. Tapi saya rasa ini tergantung bagaimana perusahaan dapat merespon tantangan-tantangan tersebut. Karena contoh saya belum berbicara masuk ke suku bunga ataupun ke nilai tukar rupiah dulu terhadap nilai tukar dolar terhadap rupiah dulu. Misalnya pandemi itu kan something yang bahkan terjadi dan nobody expected it, right? Unprecedented. Betul. Dan untuk kondisi nilai tukar US dollar terhadap rupiah memang sebetulnya dari sisi supply terutama itu ada sedikit tantangan untuk kita, to be honest gitu kan. Kenapa? Karena dari projection internal kita dan catatan kita di tahun lalu untuk nilai tukar dolar terhadap rupiah itu naik sebesar 9,8%. Jadi tadinya projection kita tahun lalu tuh kalau tidak salah nilai tukar USD to IDR kita itu sekitar 15.400 dan sekarang sudah 16.000 di 400 tadi seperti yang Mbak katakan. Jadi memang sekarang apa sih pengaruhnya gitu ya untuk bisnis seperti kami? Yang pertama adalah untuk bahan baku membuat skincare sendiri itu masih banyak kita beli dari prinsipal yang berada di luar negeri. Kenapa seperti itu? Karena untuk kualitas kita masih ingin menjaga dari sisi satu tadi ya, untuk kenapa sih Base itu vegan gitu ya. Jadi kita mencari dan menggunakan bahan baku yang memang sudah tersertifikasi vegan, tersertifikasi halal dan memang sudah terbukti dari sisi effectiveness-nya gitu. Nah ini didapatkan biasanya dari partner-partner kita yang ada di berbagai macam belahan dunia. Jadi ada tantangan di situ gitu kan, karena kita masih belanja bahan baku pakai US dollar. Tapi at the same time kita juga jadi dituntut untuk lebih kreatif gitu. Contoh misalnya kalau kita bisa try to cut the cost of COGS tapi lewat kanal lain tanpa harus mengorbankan the kualitas, itu bisa lewat mana? Contoh bisa lewat packaging. Jadi mungkin kalau kayak packaging kita tadinya mau yang pakai airless terus kayak sophisticated gitu ya, mungkin kita bisa agak tone down sedikit karena bisa save up gitu kan. Selalu yang kedua mungkin untuk kayak secondary packaging like boxes, shipping boxes ke end consumer, ini bisa juga kita pindahkan produksinya ke dalam negeri yang tentunya lebih murah. Jadi kita saving up dari situ gitu ya. Jadi tanpa harus mengorbankan kualitas, karena kita tahu bahan baku tuh sayangnya hingga hari ini tuh masih belum banyak supplier lokal yang bisa memiliki apa ya kayak kualitas yang kita inginkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Tapi maklon Anda tetap di Indonesia? Betul, jadi memang belanja bahan baku di luar tapi maklon semuanya di Indonesia. Betul. Ini menarik sekali. Sekarang mungkin kembali lagi kepada Yaomi ya, jadi founder story gitu ya. Tentunya banyak pemirsa CNBC Indonesia yang menyaksikan beauty journey, mungkin ada pula yang terinspirasi dan ingin mendirikan beauty brands-nya dan lain-lain. Mungkin selama 5 tahun ini berjalan, tantangan apa yang luar biasa Yaomi rasakan sebagai founders dan CEO dari Base untuk tetap ini it's more like building your brand, right? Rather than bikin produk dan lain-lain. Apa yang Anda rasain selama 5 tahun ini? Ini mungkin untuk semua pebisnis yang mungkin merasakan hal yang sama gitu. Pasti tantangannya ada dari sisi personal dan juga dari sisi bisnis gitu. Tapi saya rasa yang paling penting itu adalah ketika Anda terinspirasi untuk memulai sebuah bisnis dan Anda yakin ini adalah sesuatu yang Anda akan berani dan cintai lakukan, memang misalnya for the next 5 tahun atau 10 tahun, you go for it. Tapi memang pasti banyak sekali tantangannya in the middle gitu. Kalau dari kita sendiri yang kita paling rasakan yang sangat tidak disangka-sangka, di Januari saya ingat sekali tanggal 27 itu kita siap untuk delivery produk first batch of Base ke konsumen. Jadi siap, produk itu udah ada di gudang, siap di packing, siap dikirim. Januari 2020? Januari 2020. Tapi hari itu tiba-tiba hujan besar melanda Jakarta, jadi warehouse kita banjir. Jadi produk yang harus dikirim ke konsumen itu kena banjir. Itu ketika pertama kali first shipment? Betul, itu shocknya luar biasa ya. Karena
Waktu itu kita masih sourcing untuk ingredients tentunya terbatas karena kan modal kerja kita juga terbatas, jadi kita juga hanya produksi seperlunya seperti itu. Jadi untungnya konsumen kita paham dengan kejadian tersebut, jadi mereka setuju untuk pengirimannya itu bisa di-delay, kurang lebih begitu. Dan pembatalan cancellation ordernya itu sangat sedikit. Itu sih tantangan yang saya... Lalu 2 bulan kemudian ada pandemi. Betul. Jadi sebenarnya mindset Anda sebagai founder dan CEO dari this brand base ini sepertinya semakin agile ya dengan ada tantangan yang ada ya. I think what's the most important thing adalah you have to have grit and resilience. Karena betulan kayak jatuh bangunnya itu pasti ada banget gitu. Iya. Dan mungkin terakhir sebagai penutup di Beauty Journey CNBC Indonesia kali ini, apa yang akan disampaikan aspirasi Anda sebagai salah satu pelaku dan pemain di industri makeup dan skincare tanah air, apa yang Anda harapkan untuk industri makeup dan skincare di tanah air di Indonesia agar ya bisa menjadi salah satu kunci utama dari ya trend maker di industri makeup di let's say di Asia ataupun di dunia. Saya rasa saya sangat percaya dengan potensi market beauty di Indonesia gitu ya, dan saya merasa banyak peran aktif dan support system dari kayak government, pihak swasta itu juga diperlukan untuk berkesinambungan. Saya percaya bahwa produk-produk, karena gini, dari sisi supply kita sebetulnya sangat baik ya ekosistemnya. Kita tidak kekurangan maklon, itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi resources, dari human resources kita juga tidak kekurangan talent-talent yang sangat baik. Dari misalnya chemist yang bisa membantu untuk misalnya memformulasi produk yang baik. Contohnya salah satu All of your chemists are Indonesian? Betul, Indonesian, dan salah satu staff kita ini sangat luar biasa. Dia itu sudah menyelesaikan program master degree, kalau saya tidak salah itu di Italia. Dan spesifik untuk formulasi beauty products. Jadi dia orang Indonesia dan maksud saya banyak sekali talent-talent yang hidden seperti ini dan kita bisa gitu ya sebagai kayak pelaku bisnis di Indonesia untuk memberdayakan talent-talent tersebut. Lalu yang ketiga dari potensi market juga di Indonesia sendiri itu sangat besar dan kita berkaca pada pertumbuhan beauty industry di Korea, misalnya di South Korea, mereka baru independen tahun 60 tapi mereka sekarang menjadi kiblat untuk kayak inovasi kecantikan. Dan saya rasa dengan apa yang berbeda di Korea dan Indonesia, kenapa dia bisa sebegitu? Saya rasa mereka sangat agresif dan mereka sadar mungkin dari sisi populasi mereka tidak sebesar kita dan mereka langsung banyak effort untuk ekspor ya sebetulnya. Jadi kayak untuk kayak produk-produk Korea itu banyak sekali dijual bukan cuma di negara mereka sendiri tetapi di Amerika misalnya, Eropa dan segala macam. Jadi saya rasa untuk pelaku bisnis di Indonesia jika kalian punya kanal untuk menyalurkan produk ke negara lain terutama di Asia Tenggara gitu ya, jangan takut gitu karena itu bisa menjadi salah satu pintu kita untuk membawa produk Indonesia juga tidak kalah berkualitas dibanding produk-produk lain di luar negeri.